larut ya, tapi himbauan saya, pengalaman 18 tahun jadi pengacara seringkali mengalami perkara warga kita yang kebetulan sedang jalan-jalan ke Amerika, apakah itu mengikuti seminar atau mungkin jalan-jalan mau belanja, ketika tiba di Amerika, ya tidak hanya di LAX tapi juga beberapa titik masuk lain, mereka ketika membaca himbauan dari Bea Cukai Amerika yang mewajibkan untuk melaporkan pembawaan uang tunai $10.000 ke atas, itu sudah salah ditafsir atau salah dipahami. Mereka merasa tidak diperbolehkan untuk membawa uang tunai 10.000 atau lebih. Sebetulnya nggak ada masalah mau bawa satu koper juga dengan $1 juta, sebetulnya teorinya nggak masalah. Namun harus dilaporkan. Jadi ketika sebelum mendarat biasanya kan pramugara akan membagikan formulir keimigrasian kepada penumpang, dan di situ memang sudah ada himbauan tersebut. Saya beberapa kali, mungkin udah 10 kali menangani ini. Contohnya ini formulir 105 bisa diperoleh dari pihak Bea Cukai Amerika setelah mendarat. Bila mana kita mengisi di formulir yang singkat yang dibagikan di dalam pesawat, jika kita membawa uang $10.000 atau lebih, tidak perlu membawa bukti keabsahan dana tersebut. Kadang-kadang memang akan ditanya asal muasalnya dan kegunaannya buat apa, tapi sebetulnya tidak masalah. Dan saya beberapa kali menangani perkara, bukan hanya warga kita tapi juga warga negara asing lainnya, dana tersebut disita dan yang memakan waktu kadang-kadang sampai 6 bulan baru dana itu bisa kembali, dan selalu akan dipotong biaya administrasi dalam tanda kurung, mungkin kadang-kadang 10%, kadang-kadang bisa lebih. Jadi kelihatannya ini himbauan yang sangat perlu digarisbawahi bagi masyarakat kita, terutama yang ada di luar Amerika yang mungkin ada tujuan untuk jalan-jalan atau berusaha ke Amerika atau menanamkan modal dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada masalah sama sekali jika ingin membawa uang tunai, tapi hanya perlu dilaporkan, itu saja. Untuk ada satu tadi pertanyaan, saya jawab dari chat. Di bagian chat saya ketik, saya nggak tahu asal muasalnya dari mana, apakah dari Facebook, tapi pertanyaan soal apa kira-kira yang dibutuhkan jika ingin jalan-jalan atau ingin berangkat ke Amerika dari Indonesia, ya tentunya, dan ini juga bisa ditambahkan oleh Pak Sigit dan Pak Wisnu, ya perlu paspor harus berlaku paling sedikit 6 bulan. Kemudian kalau ke Amerika secara khususnya tadi sudah disinggung sama Pak Wisnu, tidak membutuhkan hasil rapid COVID test, namun ya akan ada pemeriksaan yang lebih rinci mungkin di bandara di Amerika jika memang kelihatannya yang bersangkutan kurang enak badan atau demam dan lain sebagainya. Tapi kalau suhu badannya normal, ya pasti tidak akan dikarantina. Satu hal lagi mungkin sebagai penutup, biasanya di dunia ini yang memang Amerika selalu harus lain daripada yang lain. Jika kita memiliki visa, itu sebetulnya sudah ya semacam kunci untuk membuka kedatangan kita ke suatu negara. Otomatis dengan adanya visa yang berlaku, paspor berlaku, dan kita tidak membawa barang-barang terlarang di dalam bagasi kita, itu otomatis kita diperbolehkan untuk masuk ke negara tersebut. Beda dengan Amerika, visa itu hanya suatu ketentuan, tapi bukan berarti mutlak membolehkan si pemohon untuk masuk ke Amerika. Jadi setiap saat itu Bea Cukai Amerika garis miring pejabat imigrasi itu on a case by case basis dia bisa membatalkan visa tersebut. Jadi jika mereka mungkin memegang kecurigaan atau melihat daripada gerak-gerik atau daripada si pemohon yang tiba di Amerika, mereka melihat mungkin bukan gelagatnya bukan seperti warga turis, bukan seperti mungkin pengusaha yang memang ada tujuan tertentu untuk masuk ke Amerika, mungkin mengikuti seminar atau barangkali ya pertemuan bisnis.
itu bisa diinterogasi. Nah, itu biasanya dilakukan di yang namanya secondary inspection. Jadi ketika kita tiba di Amerika dan pertama kali turun dari pesawat, kemudian masuk ke balai penerimaan yang dimana ada kios-kios imigrasi dan pejabat imigrasi, itu Customs and Border Protection namanya. Jadi mereka itu pejabat imigrasi yang memiliki dua wewenang, bea cukai maupun keimigrasian. Nah, itu mereka kalau misalnya melihat ada suatu kecurigaan, itu biasanya akan di-refer, akan direkomendasi ke belakang, ke secondary inspection. Nah, di secondary inspection juga ada dua bagian. Ada soft secondary inspection atau hard secondary inspection. Jadi, yang keras dan yang lunak. Nah, yang keras itu biasanya ada selnya juga, ada 2-3 sel biasanya tergantung bandara kalau besar atau kecil. Nah, itu biasanya pemegang green card atau pemegang visa asing atau mungkin seorang refugee ya yang mengajukan permohonan suaka, itu biasanya ditahan dulu di situ. Tapi juga pemegang green card yang mungkin pernah berurusan dengan polisi di Amerika dan mereka merasa perkaranya sudah tuntas, dia sudah menyelesaikan masalah itu di pengadilan, itu bukan berarti otomatis dari segi keimigrasian hal itu tuntas. Jadi seringkali kami harus mengimbau kepada pemegang green card, misalnya contohnya dia pernah punya masalah kecil dengan polisi, misalnya memiliki narkoba dalam jumlah kecil kayak misalkan marijuana, atau pernah misalnya mencuri suatu barang kecil di toko, atau pernah kena membawa kendaraan dengan mabok. Itu ya dari segi pidananya mungkin masalahnya udah tuntas, tapi dari segi keimigrasian bukan berarti hal itu sudah dianggap selesai. Jadi ketika dia meninggalkan Amerika dan mau masuk kembali lagi, nah di situ biasanya jadi kendala. Karena setiap kali seorang pemegang green card itu meninggalkan Amerika dan kembali lagi ke Amerika, seperti kita meninggalkan rumah, kalau kita mau masuk lagi ke dalam rumah dan itu sudah terkunci, kita ketok dulu, belum tentu pemilik rumah membolehkan kita untuk kembali lagi. Jadi ya beberapa catatan kecil aja yang perlu dihimbau, terutama juga banyak warga kita mungkin yang sebetulnya asal-asalnya mereka asal muasalnya punya tujuan untuk mau menjadi student internasional, namun karena mungkin enggan atau takut mengajukan visa belajar di kedutaan Amerika, dia pakai jalan pintas menggunakan visa turis. Dan acap kali ketika mereka berusaha untuk masuk ke Amerika, ketika diwawancarai oleh petugas pejabat keimigrasian lebih seksama, bahwa ketahuan memang dia punya rencana untuk studi. Itu juga sebetulnya nggak masalah, asalkan ketika mereka mengajukan visa turis di kedutaan Amerika, jika memang secara jujur aja menjelaskan kepada petugas keimigrasian atau petugas konsuler di kedutaan Amerika, tujuan saya ke Amerika, saya mau shopping around, saya mau lihat sekolah, saya belum pernah misalnya belajar di Amerika, saya nggak tahu mau di California, di tempatnya Pak Wisnu di LA, atau misalnya di San Francisco, atau saya mau ke Houston, saya mau lihat-lihat dulu universitas yang kayaknya kerasan tuh yang mana. Nah, itu di bagian visanya itu, di bagian catatannya, annotation bisa dicatat prospective student, sehingga tidak akan mengalami kendala ketika mendarat di Amerika dan mengajukan permohonan atau mempersembahkan dirinya untuk masuk ke Amerika, untuk diberikan kesempatan untuk masuk. Saya rasa itu saja Pak Konjen, Pak Wisnu dan kawan-kawan pejabat teras lainnya di KJRI LA. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sekian dulu, terima kasih. Selamat malam.